Pemirsa, saya mengajak Mbak Deno karena tadi dia keluar dari tempat diskusi, kemudian keluar. Kenapa Anda keluar? Kekerasan nggak menyelesaikan masalah. Bangsa ini udah terlalu banyak melakukan kekerasan. Tapi Anda kan juga bisa menyampaikan bahwa Anda tidak suka dalam diskusi tadi itu. Biasanya saya lebih senang bicara yang teratur, yang jernih, dan itulah ciri khas dari ganti presiden. Kita teratur, bersih, hatinya bersih, pikirannya jernih, itu yang menjadi ciri khas yang kita selalu sosialisasikan. Salah satu pertanyaan dari Pak Arsul adalah mengatakan bahwa mengapa Bu Neno dan teman-teman yang dari 2019 ganti presiden yang ditolak masuk itu tidak introspeksi. Kenapa Anda ditolak? Bukankah itu justru bahwa karena Anda dan teman-teman itu dianggap dalam tanda petik bikin masalah? Apa komentar Anda? Ya, saya mencatat hal-hal ini mulai dari deklarasi tanggal 6 Mei. Jadi deklarasinya ada di sana kita mengungkapkan keprihatinan kita kepada keadaan negara ini. Dan kita ingin sekali mengawal proses sampai ke jelas tertulis 17 April 2019. Nah, pertanyaannya belum Anda jawab. Kenapa? Apakah pernah Anda introspeksi? Sabar. Kemarin juga puluhan orang mengetuk jendela dan meminta saya membelokkan mobil supaya saya kembali. Saya selalu hanya bilang, Bapak jalanin tugas Bapak. Yang mengetuk siapa itu? Ada Dirintel, ada Sabara, ada petugas dari macam-macam, petinggi-petinggi, semuanya menginginkan saya kembali. Dan kemudian saya tetap mengatakan, Bapak sabar menjalankan tugas Bapak dalam mengatasi aksi. Kita juga bisa lihat itu hanya anak-anak remaja, ada 30 orangan, bakar-bakar itu, bakar-bakar ban. Kemudian ada yang nari-nari, seperti mabuk, dan akhirnya bisa bilang Anda seperti mabuk? Ya, gerakannya tuh begitu gitu. Itu sebuah tuduhan kadang-kadang itu. Ya, oke lah, tapi maksudnya gerakannya sebenarnya dia nggak terlalu konsen. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Nah, tapi yang penting adalah saya selalu mengatakan, Pak, saya sabar, Bapak juga sabar. Saya sabar menunggu sampai gerbang dibuka. Tetapi terus-menerus ketika terjadi negosiasi dari Datuk Budi ya, dari pihak LAM, terus menerus tidak kunjung datang sampai pukul 9. Nah, ada yang menarik sebenarnya di pukul 9:30 itu ya. Waktu itu sudah nggak ada apa-apa. Sekali lagi saya katakan bahwa jiwa saya adalah jiwa yang penyayang, sehingga saya bilang kalau saya punya makanan saya kepengen kasih polisi-polisi yang sudah kecapean. Dan itu saya katakan kepada Diana Tabrani di sebelah saya. Saya sedih melihatnya, aduh mereka jalanin kerjaan tugasnya. Nah, baru saya ngomong kayak begitu, terus datang makanan. Nah, nggak lama kemudian tiba-tiba ada hujan batu. Bang, hujan batu. Dan bunyinya sangat keras dan bertubi-tubi. Nah, dari siapa itu? Hujan batu. Pelakunya nggak tahu Anda? Ya nggak tahu, pokoknya saya kan di dalam mobil, batu berterbangan terus kemudian ke mobil. Terus sebelumnya kan ada air mineral dipukul, ada benda keras 3 kali ya, 2 atau 3 kali itu. Tapi ini hujan batu sungguh-sungguh membuat semua di dalam mobil sedikit kaget. Nah, ketika kemudian hujan batu itu ada lagi mengetuk di sebelah kanan, Ibu ini situasinya nggak benar, ini situasinya gawat. Terus saya bilang, Pak, Bapak yang bertugas untuk mengamankan saya, maka Bapak tolong amankan keadaan. Nah, ada hal yang saya rasakan sendiri. Jadi kan yang punya mobil kan sayang sama mobilnya. Mobil itu supaya mundur, mau dimundurin nggak bisa. Mobil itu diganjal. Siapa yang mengganjal saya nggak tahu. Ada pertanyaan, ada sekelompok orang yang menghalangi. Mengganjal dan kemudian bertubi-tubi lagi sampai akhirnya ya seperti yang teman-teman memang dengar atau lihat, itu ada seorang bapak dan ada beberapa tangan menggebrak dan akhirnya kemudian mengeluarkan paksa, semuanya diseret, supir diseret, semua seperti kejadian yang terjadi. Jadi adalah hal yang tidak menyenangkan saat itu. Saya tahu Anda pasti merasa tidak sedih, tertekan, marah dan sebagainya. Saya gini. Saya ini ibu-ibu, saya ini perempuan. Saya nggak suka kekerasan, makanya saya bilang itu siapa yang teriak-teriak itu, tolong jangan teriak-teriak. Kita bisa ngomong baik-baik dan kenapa? Siap.
Saya harus kembali ke sana. Bang Neno, terima kasih. Bang Ali ikutan ke sini. Oke. 1,3. Kalau ini perlakuan terhadap Skala Mbak Neno Warisman atau kemudian terhadap beberapa yang lainnya, Apa isinya? intinya adalah beliau menyampaikan tadi itu nggak nyaman bahwa ketika di sana dilemparin dan sebagainya. Artinya dugaannya orang yang tidak setuju dengan gerakan hashtag itu, tagar itu. Ya. Dan itu pasti arahnya ke tempat yang berseberangan dengan mereka. Pertanyaannya, Bapak tahu nggak? Pertanyaannya sederhana. Gimana? Kenapa? Karena Anda datang membuat kekacauan di tempatnya orang. Ya. Orang tenang, Enggak. memikirkan Kekacauan hidup apa? saja dengan Sebentar, bagus. sebentar. Anda datang membuat kekacauan, membuat orang terhambat dengan aktivitas keseharian. Anda membawa massa dengan begitu besar. Orang terganggu. Walaupun Siapa yang dia ada di terganggu dalam. untuk Begini, datang ini harus membuat dikoreksi, deklarasi Pak di Ali. kampungnya. Sebentar. Hah? Dia masih di dalam, dia Ya. belum melakukan apa-apa, tapi kemudian dianggap sudah mengganggu. Karena itu Gimana preventif yang harus dilakukan. Perintah undang-undang kepada kepolisian negara, Undang-Undang nomor 9 tahun 1998. Karena mereka tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 15. Saya bekas DPR, Oke. ini DPR, ini Oke. DPR. Dia mengerti. Ini Gitu di loh. ujung telepon, Jadi Pak. begini, Oke, Sebentar. Wakil Ketua DPR kata Saya kira disebut-sebut. begini. Iyalah. Ya, kalau kita lihat apa yang disampaikan di dalam deklarasi-deklarasinya, saya juga ya. baru lihat kok ini. Deklarasi apa sih yang dideklarasikan? Deklarasi luar biasa bagus. Kami relawan nasional 2009 ganti presiden dengan ini menyatakan sikap keprihatinan atas kemiskinan, ketidakadilan, ketidakberpihakan dan ancaman terhadap kedaulatan serta krisis kepemimpinan yang terjadi saat ini di bumi NKRI. Betul. Karena itu kami bertekad akan terus berjuang bersama seluruh rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, berdaulat, bermartabat, adil, makmur dan berakhlak mulia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala dan dukungan dari seluruh rakyat, kami siap mengawal Oke. jalannya proses Baik, pemilihan sudah cukup. umum. Sudah cukup. Yang Sudah jujur, cukup. Enggak, maksud saya, Satu apa kalimat. yang ditakutkan? Gini. Apa yang ditakutkan? Oke. Iya, karena itu berbohong. Itu menipu. Oke. Itu pernyataan menipu. Krisis kepemimpinan apa yang Anda maksud? Cukup. Kau bilang krisis kepemimpinan apa? Berakhlak mulia apa? Memang boleh. Enggak dong, Fadli. Baik. Narasi itu yang Anda keliru. Baik. Anda Bang Ali. menipu orang Oke, banyak. cukup. Kau menipu rakyat. Cukup. Bang Arsul. Deklarasimu tidak benar. Mari kita berbicara di sini. Itu berbohong. Oke, Bang Ali. Menipu, menipu. Bang, Anda cukup, Bang Ali. menipu umat. Harga naik. Itu Bang Ali, cukup. Ya. Cukup. Jadi yang- Bang Arsul, kita beri ngomong. Janji-janji tidak Oke, terpenuhi. cukup Iya, nanti. Pak. Nanti silakan. Tadi kan saya katakan Iya. persoalan 2019 ganti presiden itu kan ada pada forum, dan forum itu kan bukan cuman kemudian membacakan deklarasi setelah itu bubar, kan tidak seperti itu. Ya apa? Yang ada Jangan kemudian berandai-andai. ada pidato. Ya, Dan terus itu kenapa dengan selalu. pidato? Artinya dengan pidato itu kenapa? Kalau Anda bilang terserah pada pidato, saya juga Iya. nanti berhak mengatakan terserah pada reaksi masyarakat setempat. Enggak, Jangan sekarang seperti masalahnya, itu itulah artinya hak Anda mau berpendapat. menang sendiri. Oke. Hak berpendapat kita berekspresi. hormati. Iya. Tapi juga ya Apa? Harga yang Ada lain. rambu-rambu. harga ada Fadli. rambu-rambu. Baik. Oh, dengar. Kita Dalam bukan dengar rambu-rambu Oke, sini. silakan. Sebagai wakil ketua DPR RI, saya Iya. ingatkan Anda. Dengar baik-baik, Fadli. Iya. Undang-Undang nomor 9 Iya. 98. Oh, itu kita udah hafal. Dengar. Pasal 6 Iya. menghargai hak perbedaan orang. Satu. Persis. Satu. Betul. Menjaga norma-norma yang berlaku di tengah-tengah kehidupan Dijaga masyarakat. selama ini baik-baik Persoalan aja. keamanan. Persoalan Apa yang keamanan kau nggak ada bilang? masalah. Baik. Ini Di mana? ada Disitulah. penasihat hukum Disitulah Neno pertama Warisman. Ketidaktahuanmu. Di Anda ujung yang telepon. bodoh. Baik, cukup. Cukup. Ini diksi yang dibangun. Bodoh. Nih, Kau tidak mengerti. Narasi yang dibangun, mohon maaf, saya harus menjadi moderator yang baik. Gimana wakil ketua Cukup, DPR nggak cukup, belajar dulu demokrasi, cukup. saudara Ini Ali. perbincangan ini menjadi tidak moderasi lagi. belajarlah demokrasi. Baik, saya ingin Ya kan? memberi kesempatan Watak kepada. feodalmu terlihat. Sebentar, Anda yang silakan di ujung telepon. Di ujung telepon ada Ini namanya. Mahendra Data. Demokrasi. Ini akan ngomong pada hukum karena tadi sudah disinggung-singgung soal hukum. Bung Mahendra Data sebagai penasihat hukum Neno Warisman. Silakan. Siapa ini namanya? Mahendra Data. Ngomong dulu. Saya mau dengar apa pernyataanmu. Pak Mahendra Data, Ya, Ayo. apa yang Apa Anda yang mau sampaikan? ditanyakan? Karena Anda merasa bahwa ada hal hukum yang harus Anda teruskan sebagai penasihat hukum dari Neno Warisman. iya. Ini kan sesuai dengan fakta yang saya sudah pelajari yang Bahwa? diberikan kepada saya bahwa RGP ini kan memang sebetulnya cuma sekedar deklarasi, menyatakan keinginan aja masa nggak boleh. Ya, nggak usah lah bentak-bentak, nggak usah lah teriak-teriak kayak gitu. Saya dengar kayak sampai apa? Saya nggak bisa Bentak-bentak dengar. apa? Dari apa? Cukup, Apa cukup. kamu? Kau mau apa? Maaf, Maaf, Mahendra. kita kan mau Saya tunggu kau di berdiskusi studio. dengan baik. Datang kemari cepat. Maaf. Saya tunggu kau.
Kita mau bicara baik-baik. Maaf, Pak. Nggak boleh, ini kan talk show. Tolong Saya bicara. tunggu kau di Bang studio. Ali. Kau datang Bukan ke begitu. Ali. Cukup. Sekarang Bang ini Ali, daripada saya tidak akan mengikuti dia. Nggak usah kau bilang Ya, bentar-bentar. saya nggak Bang mau Ali. mengikuti dia, ya. Kemarin Sekarang Mahendra masalahnya datang, itu saya memang tunggu kau cari sekarang. hal, itu cuma panggung aja. Sekarang saya katakan, kalau Satu ada kalimat. orang yang tersinggung dengan deklarasi RGP, apakah kemudian dipikirkan orang yang deklarasi RGP juga tersinggung dengan deklarasi tadi? Oleh karena itu jangan baper, Sudah datang ke sini. sama-sama lah. Tidak ada Baik. dalam hal ini cuma menyatakan keinginan saja. Orang menyatakan keinginan saja mau dimarah-marahin kamu. Baik. Nggak boleh, orang cuma mau bilang bahwa saya itu ingin begini, nanti di tahun 2019. Boleh-boleh aja lah, keinginan saja sudah dipermasalahkan. Baik. Baru keinginan sudah dipermasalahkan. Keinginan pun konstitusional. Kalau itu Ya, dianggap jangan dong, Pak Mahendra jangan Data. terlalu sadis lah. Pak Mahendra Jangan terlalu Data. kejam. Orang mau ingin menyatakan keinginannya. Baik. Pak Mahendra Itu nggak Data, boleh sih. saya ingin menguji pernyataan Anda. Kalau keinginan tersebut kemudian dianggap negatif oleh kelompok yang lain, bukannya itu sebuah hak juga bagi orang lain? Ya boleh Ya, Ya. kita berpikir dengan dua sisi. Namanya aja dua sisi. Ya. Ya, kalau itu menyinggung kelompok yang lain, ya apakah kita tidak tersinggung? Orang-orang yang ingin ganti presiden itu kemudian tidak tersinggung dengan pernyataan dukungan-dukungan tetap presiden. Kan sama aja, hanya saja penyelesaiannya Oke. yang baik lah. Baik, terima kasih Pak Mahendra Data. Kita dengarkan suara Pak Arsul ini. Jadi sekali lagi mau saya sampaikan, ya persoalan itu bagi masyarakat yang menolak bukan ada pada isi deklarasi, tetapi kan sebagaimana kita bisa saksikan, misalnya ketika deklarasi pertama kali, itu kan tidak hanya sekedar membaca itu setelah itu selesai, ada pidato-pidato ya yang dalam istilah tweetnya Profesor Jimli Asidiki itulah Benar, menebar begini, Pak. kebencian. Baik, siap, sudah Apa Tidak ada yang masalah dengan kemudian pidato, Pak. Gini loh, Pak. Baik, cukup. Mau Ya, tetap sudah disampaikan Jokowi, tadi, Pak. Nggak masalah. 2019 tetap Jokowi, kita hargai. Mau 2019 ganti presiden, kita hargai. Itulah demokrasi. Setuju Dan saya. perbedaan Persoalannya itu kan harus bukan di-preserve. pada Nah, di hashtag. pada waktu misalnya. Persoalannya adalah itu tadi Nggak, kenapa pada sekarang konten. kalau deklarasi Gitu loh. Jokowi 2 periode tetap Jokowi Karena kok tidak diamankan? menjelek-jelekan Pak Prabowo misalnya. Loh, ini juga tidak menyatakan Gitu loh. keadaan kok. Anda Gitu loh. kalau punya Tidak bukti, menjelekkan. kalau punya Gitu bukti loh. lapor Coba, betul-betul. Anda Laporkan pasti saja. akan marah. Bukan, Misalnya, laporkan kalau- Anda akan laporkan. marah. Paham Ya. dia. Kalau misalnya ada deklarasi Jokowi 2 periode yang disertai dengan ujaran kebencian Oke. kepada Pak Loh, Prabowo. bukan. Persoalannya Ada kan ujaran ada di kebencian- situ. Ada ujaran Gitu loh. kebencian nggak? Oke, Gitu loh. ini Ada tidak selesai. ujaran, saya tanya. Ini Yang tidak, mana? tidak selesai di sini. Siapa? Ketika orang satu, bicara dari Pak soal Mahendra siapa? Data. Jangan- Baik, jangan saya marah, harus Bang. saya harus Siapa? menghentikan perbincangan ini karena tidak kemudian Jangan Maaf, tidak ada alasan. Pak Mahendra Data yang terakhir. Ya. Harus Pak Mahendra Data yang siapa. terakhir. Apakah Anda akan menuntut seseorang atau sekelompok? Karena Anda sudah mengatakan diri sebagai penasihat hukum dari seorang Neno Warisman. Pak Mahendra Data? Sudah tidak ada. Oke, kita break. Kami akan kembali saat lagi.